Jika Israel adalah bangsa pilihan Allah, mengapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Apakah Yesus orang Israel atau orang Yahudi? Semua ini berawal dari tiga patriark bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham menurunkan Ismail dan Ishak, sedangkan Ishak menurunkan Esau dan Yakub. Sebelum meninggal, Ishak memberkati Yakub, setelah Yakub menyamarkan dirinya dan berpura-pura sebagai Esau. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dari 2 istri, yaitu Lea dan Rahel, serta dari 2 budak, yaitu Bilha dan Zilpa. Ke-12 anak laki-laki itu dari yang tertua sampai termuda adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Ishakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Dalam pelarian bersama istri dan anak-anaknya dari Mesopotamia, Yakub bergumul dengan utusan Allah, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 32. Setelah pergumulan itu selesai, utusan Allah itu memberi nama Israel kepada Yakub. Ke-12 anak lelaki Yakub atau Israel kemudian berkembang biak menjadi banyak, khususnya saat menjalani perbudakan di Mesir, sehingga membentuk suatu bangsa yang disebut bangsa Israel. Sebelum meninggal, Yakub memberikan wejangan sekaligus nubuat kepada anak-anaknya. Kepada anak keempat, Yehuda, Yakub berkata bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Sekitar tahun 1300-an sebelum Masehi, Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, untuk menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, yaitu wilayah Kanaan. Musa berhasil membawa bangsa Israel sampai wilayah timur Sungai Yordan, sebelum kepemimpinannya diserahkan kepada Yosua. Dengan pimpinan Yosua, bangsa Israel melintasi Sungai Yordan, dan masuk ke tanah Kanaan sekitar tahun 1200-an sebelum Masehi. Ke-12 suku Israel menempati wilayah Kanaan sesuai pembagian yang dilakukan oleh Musa dan Yosua. Suku Yusuf dibagi menjadi 2 berdasarkan 2 anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Suku Lewi tidak memperoleh bagian, karena mereka ditempatkan di setiap wilayah suku, sesuai tugasnya sebagai imam. Setelah melewati masa kepemimpinan oleh hakim-hakim, akhirnya bangsa Israel membentuk sebuah kerajaan tersendiri dengan nama Kerajaan Israel. Raja pertamanya adalah Saul dari suku Benyamin, yang kurang disukai bangsa Israel. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Saul digantikan oleh Daud, yang adalah keturunan suku Yehuda. Daud membawa kerajaan Israel pada puncak kejayaannya. Setelah 33 tahun berkuasa, Daud digantikan anaknya, Salomo. Salomo pun kemudian digantikan oleh anaknya Rehabeam. Pada masa Raja Rehabeam inilah bangsa Israel terpecah menjadi 2. Wilayah bagian utara yang terdiri dari 10 suku Israel mengangkat rajanya sendiri, yaitu Yerobeam dari suku Efraim. Nama kerajaannya tetap Israel, namun ibu kotanya dipindah ke Samaria. Wilayah selatan yang didominasi suku Yehuda dan sedikit suku Benyamin tetap di bawah kepemimpinan Rehabeam, dan mengganti nama kerajaannya menjadi Kerajaan Yehuda. Ibu kota kerajaan Yehuda tetap di Yerusalem. Sekitar tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ditaklukkan kerajaan Asiria. Seperti tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja bab 17. Orang-orang keturunan Israel diporak-porandakan dan digantikan dengan orang-orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim.
Inilah yang menjadi cikal bakal hilangnya 10 suku Israel. Sejak saat itu tidak ada lagi kerajaan Israel. Yang ada tinggal kerajaan Yehuda, karena rakyatnya didominasi keturunan suku Yehuda. Bangsa dari keturunan Yehuda inilah yang sampai saat ini dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Sebutan bahasa Ibraninya adalah Yehudi, sedangkan bahasa Arabnya adalah Al-Yahud. Tahun 586 sebelum Masehi, giliran kerajaan Yehuda ditaklukkan kerajaan Babilonia dengan rajanya Nebukadnezar kedua. Bangsa Yahudi menjalani pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Setelah kerajaan Babilonia ditaklukkan kerajaan Persia, Raja Kores dari Persia mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah kelahiran mereka. Yesus lahir di Betlehem di wilayah Yehuda, atau Yudea dalam bahasa Yunani, sedangkan masa kecil dan remajanya tinggal di Nazaret, yang merupakan wilayah Galilea. Dari sisi patrilineal, Yesus adalah keturunan suku Yehuda, karena Santo Yosef adalah keturunan Daud sebagaimana tertulis dalam Injil Matius bab 1. Namun demikian bangsa Yahudi tetaplah bagian dari bangsa Israel, yang Allah bebaskan dari perbudakan di Mesir melalui pimpinan Musa.